kita akhirnya mendarat di pulaunya para raksasa dan melihat jelas bagaimana keindahan yang terjadi di tempat tersebut. Lebih dari 27 tahun kita menunggu hal ini dan baru terrealisasi dan ekspektasi kita melebihi penggambarannya. Nah, ada banyak sekali yang kru bajak laut topi jerami bisa dieksplorasi di dalam tempat ini, dan yang kita lihat ini tentunya hanya satu dunianya saja. Ada 2 dunia lagi yang terkonfirmasi dan tentu saja tak kalah megahnya dengan apa yang kita lihat di dalam dunia matahari ini. Sebuah pertanyaan besar muncul. Apakah sebenarnya yang terjadi di Pulau Elbaf ini, dan mengapa petualang Lewis Arnold menyimpulkan bahwa jangan berlama-lama di Pulau Elbaf? One Piece chapter 1132 kita mendapatkan judul Petualangan Elbaf. Chapter ini dimulai dengan memperlihatkan kapal Great Eyrick yang telah berlabuh di dekat pantai Elbaf. Ada seorang anak yang bernama Kolon meneriaki kapal tersebut dan mengatakan apakah mereka ingin mampir ke kedai untuk minum terlebih dahulu. Brogy di sana menjawabnya dengan menyilangkan tangannya dan berkata, "Tidak." Lalu, anak kecil tersebut pun kemudian bergegas untuk mengikuti kapal tersebut dan akan segera berangkat menuju ke dunia matahari. Sang gadis bar pun menitipkan beberapa makanan ke karakter yang bernama Ripley. Kolon mengatakan bahwa bajak laut tersebut membawa serta kapten mereka, Dory dan juga Brogy, dan bertanya apakah gadis bar tersebut mengetahui tentang kedua raksasa ini. Di sini Akagami pun mengatakan nama dari seorang Yonko yakni Luffy topi jerami. Anak ini pun kemudian bergegas menuju ke dunia matahari dan ingin bertemu dengan Luffy di sana. Di sisi yang lainnya kita diperlihatkan Hairui dan juga Stenson sudah melihat kapal Great Eyrick melewati jalur pelangi yang akan mengarah menuju ke atas pulau, tepatnya pada sisi di mana pedang tertancap. Sementara itu, kru bajak laut topi jerami melihat ada pelangi di depan mereka. Mereka semua tentu terkesima dengan kemegahan dari pulau yang memiliki sisi ciri khas yang unik. Apalagi mereka sekarang akan menaiki pulau tersebut dengan menggunakan jalur pelangi. Nah, ternyata pada percakapan berikutnya, Brogy mengatakan bahwa pelangi tersebut dibuat menggunakan alat lukis. Ini mirip seperti balok batu dan mereka semua tentu masih belum paham bagaimana cara kerjanya. Nah, setelah itu mereka semua pun bersiap untuk melaju di atas pelangi dengan kapal mereka yang sudah ada pada posisi vertikal. Di sini para raksasa menjelaskan bahwa desa Elbaf terletak di atas dari pohon ini. Kita bisa langsung ke tempat tujuan tersebut dengan menggunakan jalur pelangi ini dan tak perlu lagi dari dunia bawah dulu untuk memasuki area tersebut. Sementara itu, di sisi yang lainnya, Luffy segera melewati hutan dan dia naik awan untuk bisa melihat adanya desa. Great Eyrick pun melintasi pelangi yang dibuat oleh para raksasa yang akan menuju ke desa Elbaf. Brogy ini pun menjelaskan bahwa Elbaf ini memiliki 3 tingkatan dari atas. Ada yang namanya dunia surga, tingkatan keduanya bernama dunia matahari, dan yang paling bawah disebut sebagai dunia alam baka. Ada banyak pedesaan di tempat tinggal raksasa tersebut dan mereka tinggal di dunia matahari yang disinari mentari. Tempat tersebut begitu luas sampai tak bisa melihat keseluruhannya, dan itu adalah desa kami. Mereka semua kemudian sampai di dekat dengan kaki gunung dan para raksasa pun menyarankan agar mereka berpegangan kuat karena kapal akan segera naik tegak lurus. Kapal ini pun serasa melakukan jalur pendakian ekstrim untuk menuju ke atas sana. Para raksasa mengatakan bahwa setelah sampai di sana mereka pun akan segera menikmati jamuan makan. Oke, dari mereka tentu masih ada yang belum percaya bahwa memang benar pelangi adalah alat yang digunakan mereka untuk menyeberangi, dan benar saja kita melihat pemandangan yang indah. Bagaimana ini diisi dengan kapal raksasa beserta dengan sekoci yang Hairudin pakai melintasi langit-langit dengan burung yang berada di sampingnya. Para raksasa menjelaskan bahwa pelangi ini mengalir tanpa ada perlawanan gelombang, jadi begitu mulai berlayar, mereka akan terus bisa untuk melaju mencapai tujuan mereka. Di sisi yang lainnya, Hairudin pun bertanya pada raksasa, apakah topi jerami berada di kapal tersebut. Dia sudah mempersiapkan rusa yang dia tangkap di chapter sebelumnya yang akan dijadikan hadiah jamuan untuk bajak laut topi jerami yang sudah sampai di pulau tersebut. Kita beralih ke jembatan gantung yang menghubungkan alam baka dan dunia matahari. Nah, perlu kalian ketahui bahwa selain pelangi yang dimaksud para raksasa mengantar kelompok Robin, memang ada satu jalur lagi untuk mengarah ke dunia matahari ini, yakni jembatan gantung tempat dari Luffy dan kelompoknya sekarang berada. Ini artinya bahwa ada 2 jalur yang bisa dilalui menuju ke dunia matahari tersebut, dan jalur yang Luffy pilih adalah jalur yang agak sulit karena ini memang merupakan jembatan yang harus dilewati oleh seseorang. Di sini pun terjadi pertemuan antara Goldberg, Gerd, dan juga Luffy. Raksasa wanita ini benar-benar sangat menyukai manusia kecil seperti Luffy. Dia
membawa Luffy di tangannya seperti layaknya si Raushi kemarin. Mereka berdua pun mengatakan bahwa Road itu ternyata adalah orang yang benar-benar aneh. Jadi dia tidak akan memasukkan Luffy ke dalam kandang atau semacamnya seperti yang dilakukan oleh Road ini kemarin. Garp kemudian bilang bahwa Luffy ini seperti diseret paksa ke sini dan ini adalah perbuatan orang aneh tersebut. Yang dimaksud adalah Road yang membawa mereka semua ke sini. Luffy pun menjawab, maksudmu orang dengan berkepala tengkorak itu? Goldberg menanyakan Luffy bahwa sepertinya dia melompat keluar dari alam baka. Nah, di sini Luffy punya wajah yang benar-benar panik, mengingat tentang pertemuannya dengan Loki dan juga janji dari mereka berdua. Namun Loki menekankan definisi untuk tidak jangan memberitahu orang lain akan hal tersebut. Beruntungnya tumben Luffy tidak keceplosan dan benar-benar menutupi tentang janji dari mereka berdua tersebut kepada para dua raksasa ini. Di samping itu, kelompok dari Luffy yang lainnya sudah tiba di dunia matahari sendiri. Mereka di sini berada di sebuah hutan yang dimana mereka kembali diikuti oleh Road yang ingin menangkap mereka. Zoro dan juga Sanji pun menyiapkan jebakan untuk raksasa tersebut dengan menumbangkan satu pohon besar yang berada di tempat itu dan kepala dari Road langsung terkena pohon besar tersebut. Kemudian di belakang mereka, Garp dan juga Goldberg berhasil untuk mendekati mereka semua. Dan lantas, mereka berdua pun memukuli Road karena sudah berupaya untuk menangkap bajak laut topi jerami dari awal pertemuan mereka ke sana. Luffy dan kelompoknya pun kemudian kembali bersatu bersamaan dengan kapal mereka yang sudah dibawa oleh sang raksasa. Dua raksasa kelompok dari Heirudin ini pun memperkenalkan diri mereka kepada kru bajak laut topi jerami yang ada di sana. Para raksasa meminta maaf karena mereka harus melewati pengalaman yang sangat buruk setelah jauh-jauh ke sini. Dan mulai sekarang mereka pun akan mengantar bajak laut ini ke tempat lainnya yang bergabung bersama mereka. Luffy tentu dengan semangat mengatakan, desa Elbaf tentu ada di tingkat ini dan halaman menakjubkan dan megah pun kita lihat pada panel selanjutnya. Yup, terlihat flashback di mana Luffy dan juga Usopp kegirangan untuk suatu hari nanti pasti akan berlabuh di Pulau Elbaf. Dan harapan mereka pun akhirnya tercapai dengan melihat sendiri keindahan kota ini yang mereka mimpi-mimpikan. Tidak hanya mereka, kita pun bisa melihat bagaimana reaksi dari berbagai kru. Luffy, Usopp, dan juga Chopper pun shock melihat teman-teman mereka yang lain menaiki sebuah pelangi aneh seperti layaknya jalan dan menuju ke arah dari mereka. Yup, dan di akhir panel kita diperlihatkan sebuah hutan yang ada sesosok pria bertopi kasa yang menghampiri binatang sejenis beruang yang ada di sana. Chapter pun ditutup dengan narator yang berbicara. Ukuran yang luar biasa besar itu merupakan pemandangan yang mengharukan. Siapa yang bisa mengungkapkan pemandangan ini ke dalam kata-kata? Ini adalah kerajaan Warland yang berlokasi di Pulau Elbaf, yang juga biasa disebut sebagai kerajaannya para raksasa. Rumput dan pepohonan tumbuhan menjalar, bunga serangga, ikan burung semua hewan berkumpul di sini dan sangat sungguh mempesona. Para petualang, jangan sesali waktu yang sudah lewat. Tapi terkait dengan pulau misterius yang bernama Elbaf ini, aku ingin kalian mencatat satu hal. Aku ingin kalian selalu mengingatnya dalam hati. Jangan berlama-lama menetap di pulau ini. Ini ditulis oleh petualang yang bernama Lewis Arnott. Catatan akhir yang kita temukan pada chapter 1132, sebuah petualangan besar akhirnya dimulai. Tentu banyak sekali hal yang menarik untuk dibicarakan. Namun sedikit saja kita analisis terkait dengan satu misteri besar pada chapter ini, yakni terkait dengan pernyataan yang dibuat oleh seseorang petualang yang bernama Lewis Arnott yang mengatakan bahwa jangan berlama-lama menetap di pulau ini. Apa yang sebenarnya terjadi pada pulau ini dan mengapa ini seperti ajakan untuk tidak mendekati pulau tersebut karena ada sesuatu yang membahayakan? Mungkinkah pohon Adam ini menyebarkan penyakit pada manusia? Bagaimana ini ada hubungannya dengan penyakit yang diderita Nami dari pulau Little Garden? Nami digigit laba-laba pada saat di Little Garden. Laba-laba ini membuatnya menderita penyakit 5 hari yang menurut Kureha ini akan membunuhnya jika mereka tak datang untuk berobat. Nami teringat nama Little Garden dengan mengingat buku yang ditulis oleh penjelajah Lewis Arnott. Anehnya, kita pun juga mendapatkan kutipan Lewis Arnott lainnya di awal Elbaf. Mungkinkah alasan Lewis Arnott ini mengatakan hal ini karena penyakit mematikan yang hanya ditemukan di tempat-tempat seperti Elbaf atau Little Garden?
Mungkin saja manusia lebih terpengaruh oleh penyakit kuno ini daripada raksasa. Saat diperkenalkan juga kita melihat bawahan manusia Loki masing-masing mengenakan topeng gas. Jadi mungkinkah ini disebabkan oleh penyakit mematikan di udara sekitar mereka yang bila dihirup terlalu lama dapat menimbulkan dampak yang benar-benar menghancurkan? Oke, di dalam film Stronghold kita melihat Siki dan bawahan manusianya mengenakan masker gas untuk menghindari tertular penyakit mematikan yang bernama Dafgreen. Sama seperti setelah Little Garden, Namilah yang juga terkena penyakit ini. Jadi, mungkinkah Siki yang kita lihat di Elbaf ini yang ada di panel terakhir chapter ini? Dafgreen ini berasal dari pohon-pohon unik di Stronghold dan mungkin saja penyakit kuno berasal dari pohon Adam tersebut. Bisa diasumsikan bahwa penyakit ini lebih banyak menjakiti manusia dan tidak bereaksi apapun terhadap raksasa. Dengan begitu banyak perang yang terjadi dalam jangka waktu yang tampaknya tidak terbatas di sekitar pohon ini, mungkin pohon ini mengembangkan penyakit ini sebagai mekanisme pertahanannya. Bukankah siluet terakhir ini terlihat seperti orang yang menggunakan topeng gas? Bentuknya hampir identik dengan milik Siki. Jadi bagaimana lantas Chopper akan masuk ke dalam cerita ini? Mungkin saja beberapa atau bahkan semua kru terkena penyakit yang mengerikan ini. Chopper bukan manusia, jadi dia mungkin saja tak akan terkena penyakit ini. Inilah saatnya dia menggunakan kemampuannya untuk menyelamatkan kru. Terakhir kali mereka menghadapi penyakit mematikan ini, mereka meminta bantuan Dr. Kureha yang terkenal. Jadi tanpa Kureha, giliran Chopper untuk mensintesis obat untuk penyakit yang tidak banyak diketahui oleh manusia ini. Apa mungkin nanti Chopper ini harus pergi untuk menemukan obatnya di dalam pulau surga yang ada di atas? Lalu akankah Chopper mampu menghentikan penyakit mematikan ini sebelum terlambat? Jadi mungkin saja alasan Lois Arnold berkata untuk tidak berlama-lama di Elbaf tentu karena penyakit mematikan yang berada di sana. Yup, jadi bagaimana pandangan kalian terkait dengan chapter kita yang satu ini? Kita akan banyak membahas analisis terkait dengan detail-detail yang menarik yang kita dapatkan di chapter 1132 ini di video analisis besok ya. Pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.